Jadi semua kehidupan ini butuh proses. Saya sampai duduk hari ini butuh proses. 20 tahun lebih saya proses seperti ini. Oh, nih bonangi, jungkel-jungkel. Jungkel-jungkel, Mbak. Itu satu. Yang kedua, jika kamu mengatakan bahwa kami tidak bekerja, itu beda lagi. Tapi cara mereka bekerja saya kurang tahu. Seperti apa dan bagaimana. Yang pertama. Dan yang kedua, uangmu akan dikembalikan oleh pengacara saya. Tapi nggak usah khawatir. Kita tuntut balik semua kata-katamu itu. Bahkan terekam semua. Saat saya nanyain kamu umur berapa, kamu langsung ketus ngomong saya 36 tahun. Padahal saya ngomongnya baik-baik loh. Karena saya ingin berkomunikasi dulu dengan pengacara saya. Kalau saya salah ngomong, Mbak, saya juga dituntut sama pengacara saya. Paham nggak sih maksud saya? Kalau saya salah ngomong, saya tidak baik-baik ngomong, saya juga dituntut sama pengacara saya. Aku itu serba kecepit. Jadi pengacara saya, kalau saya menuduh pengacara saya menggelapkan uang kamu tanpa ada bukti, saya juga dituntut, Mbak. Koncoan karo pengacara, koncoan karo polisi, kin longso, Mbak. Salah kecepet, nggak salah dia embat. Aku itu nelongso gitu loh. Urusan sama polisi, tentara, pengacara, itu nggak enak. Kalau saya salah berbicara dengan pengacara saya, dan saya yang menuduh pengacara saya korupsi, maka saya yang akan dituntut oleh pengacara saya. Padahal kata-kata itu dari sampean. Kata-kata itu dari sampean. Kalau pengacara saya tidak terima, nek aku sih mlebu penjara, Mbak. Kan saya yang masuk penjara. Saya salah ngomong sama pengacara saya dan direkam. Dan di penjara saya, Mbak, bukan kamu. Jadi kenapa saya bilang sabaro? Sabaro tak selidiki dulu. Karena saya tidak ingin pengacara saya mengembalikan uang kamu, terus kamu dituntut. Itu yang saya khawatirkan. Dan sekarang pengacara saya mengatakan, mengembalikan uangmu dan kamu dituntut. Paham nggak maksud saya? Itu yang saya takutkan. Itu yang saya takutkan dari pengacara saya. Jika kamu memfitnah kronologinya seperti apa, dan kamu asal ngomong, dia akan menuntut kamu. Ini yang saya khawatirkan. Dan saya tidak bisa menghalang-halanginya. Saya sedih banget gitu loh. Kalau saya dimaki-maki karena pekerjaan orang lain. Sedih banget. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan pengacara saya bisa cari rumah kamu, cari cari pacarmu yang kamu kentu-kentu itu sudah didapatkan. Cuma nunggu proses. Kalau masalah di penjara atau tidak itu bukan pengacara yang menentukan. Bukan pengacara yang menentukan di penjara atau tidak. Di BAP, di BAP. Nggak apa-apa. Minta nomor rekeningmu. Saya telepon kamu berkali-kali, kamu nggak ngangkat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena semua butuh proses. Nomor nomor BNI-nya sudah dikirimkan sama mbaknya. Jadi ini mbaknya sudah minta uang dikembalikan ya. Clear ya. Jadi saya akan infokan sama sama pengacara saya untuk mengembalikan uangnya. Saya hanya akan kirim ke pengacara saya saja. Itu nama aslinya bukan Nia Kurnia. Itu nama asli dia bukan waktu transaksi pertama. Jadi nggak apa-apa. Siap, Dok. Saya minta Pak Rudi untuk mengembalikan, lihat live saya. Pak Rudi akan mengembalikan uang kamu yang 10 juta. Ya.
Saya malas ngomong kalau udah benar-benar bodohin saya terus bilang saya bego. Makanya saya cuma mau Miss Yuni yang mengkoordinasi ke Pak Rudi. Saya yang diblokir. Oke, nggak apa-apa. Dia minta uangnya kembali dan saat sudah ada resitnya kembali, berarti Pak Rudi melakukan itu atas dasar amal dan dia sudah menyatakan itu. Ya udah terserah. Ya udah terserah nggak mau apa. Jadi takut ya, takut banget ya. Dan saya nggak tahu dok, kamu berbicaranya dengan Pak Rudi seperti apa. Dan ingat dia adalah pengacara saya. Takutnya kamu dituntut balik. Kenapa saya bilang kamu harus sabar? Tapi kamu nggak sabar, malah kamu menghina saya, pekerjaan saya. Padahal saya bantu adik kamu yang di luar negeri pun saya bantu kamu. Kamu satu pun nggak ada terima kasih sama saya. Dan ya udahlah nggak apa-apa. I love you pokoknya. Ya udah nggak apa-apa. Selalu salah Mbak. Saya akan terus-terusan dihujat. Saya membantu juga dihujat, nggak membantu juga dihujat. Ya gue mau. Nulung kire kecepit. Tapi saya tidak akan berhenti karena perjuangan ini masih panjang dan masih banyak orang yang membutuhkan saya. Dan saya selalu bilang, karena itu jangan punya harga diri yang murah, mau melepasin baju, mau ngocrok ngiclik sama laki-laki. Itu sebenarnya sudah harga dirimu nggak ada sih. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana lain. Karena keegoanmu, maka semakin banyak orang yang akan menghancurkanmu sendiri. Dan iya, setelah pengacara saya yang diblokir nomornya, Mbak. Jadi nggak apa-apa. Menurut saya nggak ada masalah sih, karena masalahnya bukan di saya, tapi yang dituntut saya. Ya, karena saya yang merekomendasi. Ya, tapi kan harusnya baik-baik gitu loh. Jadi, ya, karena masih banyak yang butuh sama saya. Tetap saya I love you ke kalian. Saya, ya, cuman kadang-kadang longso itu pasti ya. Eh, eh, Terluka itu pasti dan kecewa itu pasti. No, saya manusia, nggak ada yang bilang, oh ikhlas mis tulus ganjarannya di surga. Wes, kesuwen. Pingin nangis ya nangis aja, bener gak sih? Jadi ya udah nggak apa-apa sih. Kuat aja, semoga bisa, semoga kuat itu aja. Harapan saya secara pribadi adalah semoga saya kuat menjalaninya. Ya, semoga-moga, moga-moga ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Kenapa sayang? Halo, Kenapa dok? ini dengan Miss Yuni ya, Miss. Saya sendiri sayang. Kenapa? Aduh, aku barusan lihat live Miss Yuni. Kenapa sayang? Ini aku mau cerita, Miss. Cerita apa sayang?